Kalau 17-an di sekolah, sama ikut lomba-lomba di Meci. Lomba-lomba 17 Agustusan dan upacara bendera. Ngadain lomba-lomba dan upacara. Biasanya sih ada lomba 17-an gitu. Juga biasanya ada diadakan jalan sehat bersama-sama. Biasanya kampung-kampung sekitar sini sih bikin acara gitu kan, bikin permainan-permainan. Kewajiban kita sebagai warga negara yaitu masang bendera merah putih di depan rumah kita. Itu satu hal yang wajib ya teman-teman. Gak pernah menang lomba 17-an. Aku nggak pernah menang lomba apapun. Lomba yang pernah aku menangin hatinya dia gitu. Lomba makan kerupuk. Masukin pensil ke botol kaca. Dia pernah memenangkan lomba jomblo terlama. Hahaha. Aku pengen lomba panjat pinang, tapi aku kan kucing, jadi bisanya cuma panjat meja. Hehe. Ada banyak sih. Beragam ras, suku, bahasa, dan agama. Indonesia banyak memiliki macam-macam ras, suku, bahasa, budaya, Dan sangat banyak jumlahnya. Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang menarik. Karena Indonesia kaya akan ikan, jadi kucing kampung bisa makan ikan sepuasnya. Mancing mania. Bahasa bahkan agama yang bermacam-macam. Aku tuh emang suka banget kalau ada budaya-budaya apa gitu yang dicampur. Indonesia itu beragam, and I love it. Tentang pendidikan, semua hal jadi kehambat sih untuk corona ini, terutama di bidang pendidikan ini. Susahnya mereka yang nggak kayak kita yang punya internet layak gitu. Yang bikin sedih itu masih banyaknya intoleransi yang terjadi di Indonesia. makin menurunnya tingkat toleransi di Indonesia, terus juga banyak bencana-bencana. Saat Indonesia terkena bencana-bencana alam. Apabila bangsa Indonesia terkena banyak bencana yang memakan banyak orang. Saya sedih karena dari sekian banyak cewek di Indonesia tidak ada yang mau sama dia. Hehehehe. Bangsa Indonesia lebih bisa bersatu lagi. Aku berharap banget bahwa Indonesia ini bisa berkembang lah pendidikannya di tahun ke-75 ini. Makin maju dan berkembang agar lebih baik lagi. Bisa tetap jaga persatuan dan kesatuan. Semoga Indonesia sudah nggak ada bencana lagi, terus juga makin jadi negara yang berkembang. Semoga pandemi COVID dan bencana-bencana yang terjadi di Indonesia bisa segera pulih. Jadi kan kita bisa lomba makan kerupuk lagi. Be a better nation and show the world that we are a great nation. We are great Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Selamat Hari Kemerdekaan buat Indonesia yang ke-75. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Hore! Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Maji Mania. 움직임은 특이해 평범치 않아 1, 2, 5, 2, 7 난 어둠 속에 댄서 온몸 뚝뚝 꺾어 침대 가까이 갈게 무시무시하게 내 심장을 훔쳐 지배해 하나의 조명 꽤 그림자는 두려 날 속에 다른 게 눈을 뜬 것 같아 I'm a little monster like a man 날 괴롭혀 내 꿈을 꾸게 해
little monster. I'm a little monster. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage, it isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Mari saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi sore hari ini, amin. Amin. Bisa tepuk tangan di atas kepala. Go. Through you I can do anything, 'cause I can do all things, 'cause it's you who keep me straight. Apa teman-teman? Nothing is impossible. Through you blind eyes are open.
come on. Sama-sama katakan. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe. Yes, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe in you, God. I believe, Jesus. I believe in you. Through you, I can do anything. 'Cause I can do all things. 'Cause the truth keeps me safe. Apa teman-teman semuanya? Nothing is impossible. Amen. Through you, blind eyes are open. My strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause the truth keeps me straight. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. And I believe, I believe in you. Jesus. Sama untuk memuji nama Tuhan lebih lagi sore hari ini. Amin. Kamu berikan sorak-sorak pada siapa Tuhan. Haleluya. Hey, hey. Hey, hey. Kau katakan jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama siapa? Nama Yesus pemenang. Nama siapa teman-teman? Nama Yesus yang amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Mari serukan. Suka tinggi nama, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Hey. Kampus yang mujizat terjadi. Mengambil kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaib yang terjadi. Haleluya. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi nama, mereka suka ajaib namanya. Haleluya. Roh Kudus membakar setiap, bakar, bakar, bakar. Hey, mujizat terjadi. Mengambil kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh. Keajaiban terjadi. Satu tangan di atas
Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Kawan katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Keajaiban terjadi. Haleluya, Jesus. Tuhan berikan salam yang paling dahsyat buat Tuhan. Oh yeah. Haleluya. Mari teman-teman, saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyerukan nama Yesus saja sore hari ini. Mari kita bawa hati kita, kita angkat tangan kita. Ini kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah ini. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami, ya Yesus, dan tuntun langkahku.
di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Ya Yesus, terpujilah Tuhan kami, ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah aku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku Tuhan, Kaulah kehidupanku. Kaulah perlahananku, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku Mari jemaat Maiji, serukan nama Yesus. Ya Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kami berseru. membebaskan kami Tuhan. Engkau yang sudah memerdekakan kami Yesus dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Yesus. Kami bawa hati kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli
Yesus Kau kuat di hidupku. Mari kita mau sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kuatlah di hidupku. Lebih lagi kita mau katakan sembah Dia. Oh, ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa kami Tuhan, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus Kau kuatlah di hidupku. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau Allahku. Mari maju kita mau sembah Tuhan. Bapa dan sahabatku. Ya Yesus, hanya Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Hanya Yesus, Yesus Kau kuatlah di hidupku. Kami sembah Kau, hanya Kau Tuhan. Sembah Kau Allahku, Kau Bapa kami, sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus Kau kuatlah di hidupku. Hanya Yesus, Yesus Kau kuatlah di hidupku. Yesus Kau kuatlah di hidupku. Haleluya, Jesus. Ya Yesus, ya Bapa. Makasih Tuhan buat sore hari ini. Kau boleh kumpulkan kami semua Tuhan, para jemaat-Mu di tempat ini. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau yang akan
memperlengkapi kami lebih lagi Yesus. Kami mau jadi pendengar yang baik Tuhan. Biarlah firman yang diberikan Tuhan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tapi kenapa kita selalu sepertinya pilihan cuma satu, bekerja sama dengan ibu. Kau harus melepaskan diri. Ibu masih kuat di sini. Ibu bukan kalah. Dia masih bisa jalan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang Hai anak-anak muda, mengapa kalian berdiam diri saja di sini? Memangnya kita harus kemana? Memangnya apa yang harus kita lakukan? Ayo ikut bersamaku, proklamasi kemerdekaan akan segera dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Mari kita berangkat. Saudara-saudara, kita sudah berpuluh-puluh tahun berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Hari ini, Jumat 17 Agustus 1945, saya atas nama bangsa Indonesia akan membacakan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina.
Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Keren. Siapa yang diberkati malam hari ini? Saya lambaikan tangan. Wow, di luar ekspektasi. Saya punya waktu sedikit aja. Malam hari ini tema kita nasionalisme. Apakah kalian merasakan? Apakah kalian memiliki pola pikir yang sama? Nasionalisme. Saya akan bacakan di dalam satu firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Teman-teman, tahukah bahwa Tuhan mau iman kita mengalami penambahan. Jadi iman tidak bersifat statis, tapi selalu ada progresitasnya. Ada sesuatu yang bertumbuh, ada sesuatu yang menambah dalam diri iman itu. Iman punya sifat bertambah, berkembang, bertumbuh, dan pertumbuhan iman Tuhan mau kita alami. Dan
pertumbuhan iman itu akan diiringi oleh pertumbuhan karakter. Kalau kalian baca di ayat ini, dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kalau kita ngomong tentang jadi orang Kristen, kita nggak cukup percaya bahwa Yesus Tuhan juru selamat dalam hidupku, aku mati masuk surga. Nggak cukup sampai di situ. Kita harus tambahkan iman kita dengan kebajikan. Jadi gini, kalau kita ngomong Kristen, jadi orang Kristen tapi nggak penuh kebajikan, kita bukan jadi orang Kristen yang penuh dan utuh. Kita hanya jadi orang Kristen yang separuh. Pengenalan kita akan Tuhan hanya separuh saja. Kita akan jadi orang yang sangat antik, sangat eksklusif, sehingga rancangan Tuhan buat dunia ini, buat bumi ini tidak tergenapi melalui hidup kita. Ada kebajikan dalam diri kita, ada penambahan karakter. Iman kalau bertambah selaras dengan cara kita melihat kehidupan. Kalau imanmu makin bertambah, maka kau bisa melihat kehidupan dengan baik. Kau bisa melihat dari perspektif Tuhan. Kau gak mudah putus asa. Kau bisa melihat situasi permasalahan yang ada sekarang ini dari cara pandang Tuhan. Pertumbuhan iman juga akan selaras dan seluas kasih yang akan kita punya. Makanya di ayat ini dikatakan begini, dan kepada kebajikan pengetahuan dan pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kesalehan. Dengar. Kekristenan gak stop dengan kesalehan. Engkau hidup benar, engkau hidup kudus, engkau hidup suci, gak stop di situ aja. Tapi puncak dari iman kita adalah di kalimat terakhir ini. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Jadi kalau kita ngomong tentang jadi orang Kristen, kita nggak cukup jadi orang yang benar dan saleh, suci. Aku yang penting nggak nyakitin orang lain, yang penting aku hidup benar, imanku bertumbuh, aku percaya Yesus, aku hidup sukses, aku hidup berhasil. Tapi engkau meninggalkan satu langkah imanmu kembali, yaitu apa? Mengasihi saudara-saudara, punya kasih akan saudara. Ini bicara tentang saudara seiman. Kalau engkau jadi orang Kristen yang benar dan utuh, maka engkau akan belajar mengasihi orang-orang Kristen yang ada di sekelilingmu. Engkau nggak kuper, engkau nggak menutup diri dengan kehidupan imanmu. Malah engkau akan belajar untuk ngeblend dengan yang lain, untuk belajar untuk menyatu dengan yang lain, dan belajar di situ kita akan disebut orang yang berbuah. Nah, dengar, ternyata bukan cuma kasih akan saudara, tapi puncak dari pertumbuhan iman kita adalah kasih akan semua orang. Ini bicara tentang semua orang, semua agama. Entah itu agama Buddha, entah agama Kristen, entah agama Katolik, entah agama siapapun. Tambahkan imanmu untuk mengasihi semua orang. Jadi bukan cuma saudara seiman, tapi semua orang. Jadi waktu imanmu bertambah, maka kapasitas kasihmu akan bertambah. Lo gak akan cuma mengasihi dirimu sendiri, lo gak akan cuma mengasihi orang-orang yang kamu kenal, tapi engkau bisa mengasihi orang-orang yang tidak kamu kenal. Itulah kotamu, itulah bangsamu. Mungkin kau gak ngerti, ada di Pekalongan ini orang-orang tukang becak lo gak kenal. Engkau gak kenal para pengemis-pengemis, lo gak ngerti orang-orang anak-anak jalanan, lo gak ngerti, lo gak kenal. Tapi iman yang utuh, iman yang berkembang, iman yang dewasa, iman yang bertambah, engkau diajar, engkau ditambahkan
untuk belajar mengasihi semua orang. Dan itulah bangsa Indonesia. Jadi waktu Tuhan menggarap hidupmu, Tuhan mengubahkan hidupmu, Dia nggak cuma letakkan iman untuk mujizat, Dia nggak cuma letakkan iman untuk mengatasi masalah, Dia nggak cuma letakkan iman untuk mengatasi setiap problem dalam hidup kita, mengatasi segala kemustahilan, tapi Dia letakkan iman supaya kita mau belajar untuk mengasihi semua orang. Semua orang. Inilah puncak dari pertumbuhan iman. Jadi kalau engkau ingin memahami Tuhan dalam hidupmu, kau harus ada sampai di situ, mengasihi semua orang. Halo, kau bisa mengasihi bangsa ini, kau bisa mengasihi Pekalongan, sekalipun kamu gak kenal, sekalipun kamu gak ngerti siapa dia, tapi hati yang mengasihi semua orang ada dalam hidup. Karena itu saya berpikir bahwa pertumbuhan dan penambahan iman itu bicara tentang gini. Sebenarnya kita sedang dibawa untuk mengenal hatinya Tuhan. Jadi waktu iman kita bertambah, maka kerohanian kita bertambah, kita sedang dibawa Tuhan untuk mengenal Dia, mengenal pikirannya, mengenal hatinya. Tahu hati Tuhan apa? Mengasihi semua orang. Come on, Anda kebuka ini. Hati Tuhan mengasihi semua orang. Karena itu Dia nggak mati untuk bangsa Israel aja, umat pilihan. Dia nggak mati untuk orang percaya saja. Dia mati untuk semua orang. Dia mati, Dia berkorban untuk setiap orang yang berdosa. Jadi kalau engkau iman bertumbuh makin besar, maka kau sedang dibawa Tuhan untuk mengenal hatinya. Hati Tuhan untuk banyak orang, hati Tuhan untuk orang berdosa, hati Tuhan untuk kota Pekalongan, hati Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan mau melalui kasih yang kita beri kepada bangsa ini, Tuhan mau melalui kasih yang Dia tambahkan dalam hidupmu, Tuhan mau kasih yang Tuhan beri dalam hidupmu, satu tujuan, supaya hidup kita bisa dinikmati oleh semua orang. Dan itu yang namanya hidup berbuah. Anda boleh bertumbuh, tapi kalau Anda tidak berbuah, maka dikatakan bahwa ranting itu akan dipotong, tidak ada gunanya. Anda boleh punya iman sebesar apapun, Anda boleh punya karunia sebanyak apapun, tapi kata firman Tuhan 1 Korintus 13 mengatakan, kalau engkau tidak punya kasih, engkau akan seperti gong yang bergerincing, tong kosong bunyinya. Hari ini saya mau tantang teman-teman, di tengah-tengah situasi yang lagi kacau, Indonesia sedang menuju, bahkan ini sedang mengalami krisis, bukan cuma kesehatan, tapi krisis ekonomi yang hebat. Dekade kemarin kita sudah turun sampai minus 2%. Hari ini udah minus 5%. Jadi kita disebut krisis ekonomi. Dan kita anak muda nggak punya, mungkin belum punya andil banyak bagi bangsa ini. Tapi doamu, ketika engkau bangkit dan mulai belajar untuk berdoa, Tuhan, aku berdoa, aku mau berdiri
buat bangsa ini. Aku berdoa mengangkat tangan buat bangsa ini. Kalau kalian dengar kesaksian-kesaksian orang yang kena corona, selain mengerikan, itu menyedihkan sekali. Hari ini saya dengar berita di Pekalongan ada satu keluarga suami istri, suaminya meninggal karena COVID corona. Istrinya ada di ICU, juga kena COVID. Kita nggak bisa diem, kita harus bangkit, kita harus berdiri, kita harus menjadi sama Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa ini, pakai kami, gerejamu, untuk jadi terang di tengah kegelapan. Taruh hatimu ada dalam setiap orang percaya. Saya ingat waktu awal-awal COVID corona ini, saya dengar para Gojek itu mereka susah makan karena semua di lockdown, semua nggak boleh beroperasi. Saya di rumah ada beras cukup banyak. Saya jarang masak nasi sebenarnya karena seringkali makan di luar. Dan hari ini Tuhan gerakkan kami untuk memberi makan. Dan kebetulan ada rekan yang mengadakan aksi sosial, lalu kami nebeng di situ. Kami bikin nasi bungkus, nasi campur, nasi goreng dan sebagainya untuk mereka. Beberapa kali, hampir 3 minggu berturut-turut, kami pakai nasi yang ada di rumah itu untuk berbagi sama mereka. Sekalipun sebenarnya bukan berlebihan, tapi Tuhan ajar saya untuk mengasihi orang, semua orang. Tuhan ajar saya untuk mengasihi, dan Tuhan ajar saya untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Kalau hari ini kau anak muda yang kau disebut orang Kristen, dengar, kalau kau nggak bercahaya di tengah kegelapan, maka sia-sialah imanmu. Karena iman tanpa buah kasih itu seperti gong yang gemerincing, tidak ada gunanya. Hari ini, teman-teman, mari kita bangkit. Kita baca satu ayat terakhir. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai 2. Kami undang untuk para song leaders ingat maju ke depan. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan amin. Dengar. Mungkin kau punya uang jajan terbatas hari ini karena orang tuamu mengalami dampak dari krisis ekonomi ini. Tapi mari belajar hari ini, belajar berdoa. Dari kamarmu kamu berdoa untuk kampusmu, kau berdoa untuk sekolahmu, kamu berdoa untuk pekerjaanmu, kau berdoa buat orang-orang yang ada di sekelilingmu, kau berdoa buat orang lain, bahkan kau berdoa buat kota dan bangsa ini. Dan kau selipkan itu dalam doa-doa pribadimu. Katakan, Tuhan, tolong bangsa ini, tolong bangsaku, tolong kotaku Tuhan. Tolong Tuhan, berikan belas kasihan-Mu, berikan
ini saya mau tantang kita. Maukah kita jadi terang di tengah kegelapan? Gak egosentris lagi, gak egois lagi. Mungkin hari-hari ini kau cuma mikirin bagaimana kamu hidup berhasil, bagaimana kamu hidup mengalahkan kejenuhan. Tapi mari belajar untuk berdoa buat bangsa ini. Momen ini, hari ini, Nasional Ismi, mari kita berdoa bahwa bangsa ini ada di dalam hatimu. Mulai singkirkan kutukan, kata-kata kutuk dari mulutmu tentang bangsa ini. Mari kita berdoa buat Pak Presiden, berdoa buat wali kota, berdoa buat setiap aparat pemerintah. Semuanya kita berdoa supaya anugerahnya, tangan Tuhan bekerja atas bangsa ini, diberikan hikmat sehingga bangsa ini bisa kuat, teguh, dan bisa melewati krisis dengan kemenangan. Tuhan pernah berkata kepada Yeremia, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Tahu? Tuhan ngomong itu waktu kapan? Waktu bangsa Yehuda itu dibuang di tanah Babel. Di situ dia menjadi budak. Tapi Tuhan bilang berdoa, berdoa. Posisi jadi budak, tapi disuruh berdoa. Itu gila. Hari ini kita bukan budaknya Indonesia, tapi Indonesia menjadi milik kita. Kenapa kita cukup berat untuk berdoa? Mari berdoa dengan hati, jangan berdoa dengan cuma mulut. Berdoa dengan tangisanmu, belajar untuk menangis bagi bangsa ini, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Melalui krisis ini, banyak orang diselamatkan, banyak orang mendengar berita firman Tuhan, sehingga setiap orang mendengar diselamatkan. Saya undang kita berdiri, kita akan berdoa siapa? Terima kasih Yesus, lupakan kanan kirimu, kami datang padamu Tuhan, kami membawa hati kami. Hari ini ada banyak hal yang terjadi. Ajari kami melihat sekeliling kami. Ajari kami Tuhan belajar mengasihi semua orang seperti hati-Mu. Itulah hati kami Tuhan. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Mari angkat tangan kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Beri kemuliaan-Mu, ya Allahku, terima kasih nyatakan kemuliaan-Mu, Jesus. Nyatakan curahan
kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu buat bangsa kami. Kami anak muda yang masih sederhana ini Tuhan. Kami berdiri buat bangsa ini. Jesus, katakan hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Oh Jesusku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kamu. Katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia. Indonesia, hatiku
Engkau memberkati perekonomian di bangsa ini. Engkau memberkati kesehatan di bangsa ini Tuhan. Setiap sektor yang ada Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami percaya ketika Engkau Allah yang turun tangan, tiada yang mustahil yang bagi Engkau. Sesuatu yang besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kota Pekalongan, tempat di mana kami saat ini berada Tuhan. Kami berdoa buat kota ini, biarlah damai sejahtera ada di kota ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Belas kasihan-Mu ada di kota ini Tuhan. Ada penuaian jiwa di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melawat setiap jiwa yang ada Tuhan. Jauhkan dari segala rancangan-rancangan roh jahat, perpecahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, berdiri bagi gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Tuhan mampukan setiap gereja yang ada untuk bangkit berdiri menegakkan kebenaran Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah api Pentakosta terus ada di setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, sehingga jiwa-jiwa tidak terabaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada Tuhan untuk bangkit menuai jiwa yang ada. Kami percaya Tuhan, ladang telah mengundi. Engkau membangkitkan jiwa-jiwa. Engkau membangkitkan orang-orang yang memiliki belas kasihan bagi jiwa yang ada. Kami berdoa, Engkau Tuhan yang tahu Tuhan, dan kami mau menangkap isi hati-Mu. Kami mau menangkap isi hati-Mu untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang bagi bangsa kami, bagi gereja di mana kami ada, bagi generasi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Maiji di tempat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, biarlah hari demi hari, tahun demi tahun, generasi ini bangkit untuk menuai jiwa yang ada Tuhan. Engkau memperluas pelayanan yang ada Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penjangkauan jiwa-jiwa terjadi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari kami Tuhan, jamah setiap hati kami untuk memiliki belas kasihan. Jamah setiap hati kami untuk kami mulai fokus kepada Engkau, untuk kami mulai memiliki hati yang kuat, hati yang teguh di dalam Engkau, yang tidak tergoncangkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau memberkati generasi muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Kak Herman yang menggembalakan di area Maiji Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau memperluas kapasitas pelayanan hamba-Mu. Engkau memberkati dengan kekuatan kuasa yang daripada Engkau. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib. Segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang mulia, Raja yang mulia, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Maiji, masih semangat? Masih semangat ya?
Di sini aku mau bacain beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu buat persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat firman-Mu, buat kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami. Sebentar kami mau memberi dari sedikit apa yang kami punya. Kau yang berkati, Kau yang kuduskan, sucikan persembahan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sembari persembahan dijalankan, aku mau bacain beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, setelah ibadah, seluruh pelayan Tuhan kumpul dengan Odevin. Pengumuman yang kedua, Senin, tanggal 17 Agustus 2020, akan diadakan lomba 17-an di gereja jam 9 pagi. Untuk pendaftaran bisa menghubungi saya, bisa melalui nomor di 0857 4310 3372 atau bisa hubungi aku setelah ibadah. Oke, segitu aja. Terima kasih dan God bless you. Oke. Wow. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih buat para kru, teman-teman, pelayan Tuhan yang hari ini mereka dengan sangat cepat mempersiapkan acara ini. Simple, tapi bagi saya sangat bermakna. Saya berdoa apa yang dipersembahkan malam hari ini memberkati teman-teman sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan buat mereka. Mari kita panggil berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, I worship Your holy name, I worship Your holy name, I worship Your holy name. Terima kasih buat pesan ilahi-Mu malam hari ini buat kami. Ajari kami, ingatkan kami kembali akan fungsi kami ada di tempat ini, akan keberadaan kami ada di negeri ini, akan eksistensi kami ada di bangsa ini. Jangan biarkan kami berpangku tangan, jangan biarkan kami memiliki hati yang dingin, tapi biar Tuhan membakar hati kami, sehingga kami peduli dengan orang-orang yang sekeliling kami. Ajari kami melihat bangsa ini seperti Engkau melihat. Ajari kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai setiap para teman-teman hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pelayan-pelayan Tuhan, yang sudah mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa lagi. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin.